Tahun 1997, Indonesia baru saja dihantam krisis moneter terburuk dalam sejarah. Hotel-hotel internasional ramai-ramai menarik investasi dari Indonesia. Tapi, di tengah kekacauan itu, ada satu orang Amerika yang justru baru saja membuka hotel pertamanya di Jakarta. Hari ini, brand yang dia dirikan, Aston, menjadi cikal bakal dari grup hotel swasta terbesar di Asia Tenggara. Dengan ratusan properti tersebar di 4 benua. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah brand hotel bisa lahir di tengah krisis dan bukannya mati, malah jadi raksasa? Mari kita mulai dari awal. Aston sebenarnya bukan brand Indonesia asli. Cikal bakalnya adalah Aston Hotels and Resort. Tahun 1997, seorang eksekutif bernama Charles Brookfield, saat itu Wakil Presiden Eksekutif Aston International, ditugaskan mengembangkan bisnis keluar Amerika. Dia melihat potensi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik dan melihat 2 negara, yaitu Filipina dan Indonesia. Properti pertamanya Aston Sudirman di Jakarta, dibuka tahun itu juga. Tapi setahun kemudian krisis moneter menghantam. Proyek di Filipina dibukukan total. Fokus tinggal satu, yaitu bertahan di Indonesia. Dan untuk 10 tahun pertama, pertumbuhannya memang lambat, bukan cerita sukses instan. Momen pivot sesungguhnya terjadi tahun 2009. Saat itu muncul tren baru, maskapai murah, traveling domestik booming, dan masyarakat kelas menengah Indonesia mulai mencari hotel terjangkau, tapi tetap nyaman. Brookfield bersama koleganya John Flood, pengusaha properti di Bali, membaca peluang ini dan meluncurkan brand baru, Five Hotel. Hotel budget dengan servis yang tetap niat. Dari titik ini, pertumbuhannya eksplosif dan tahun 2013, perusahaan ini resmi berganti nama dari Aston International menjadi Archipelago International. Sinyal bahwa bisnis ini sudah jauh melampaui satu brand saja. John Flood naik menjadi presiden dan CEO. Tantangan terbesar dari strategi multi-brand seperti ini adalah konsistensi. Gimana caranya satu hotel Aston di Jayapura terasa sama-sama Aston dengan Aston di Bali, padahal budayanya beda total? Jawabannya, mereka tidak mengejar keseragaman fisik, tapi keseragaman filosofi servis. Identitas Aston dibangun di sekitar konsep keramahan Asia yang personal. Lobby desain seperti lounge, dan bukan sekedar meja check-in. Dan setiap properti boleh punya karakter yang desainnya berbeda, selama nuansa hangat dan personalnya tetap konsisten. Ini berbeda dari pendekatan hotel chain global yang biasanya menstandarisasikan semuanya dari warna spray sampai aroma lobby. Archipelago justru memanfaatkan keberagaman lokasi sebagai fitur, bukan bug, karena mayoritas propertinya terbesar di kota-kota tier 2 dan 3 di Indonesia, bukan cuma destinasi besar. Mari kita bedah pakai kerangka value price cost. Rumus sederhana. S sama dengan V minus T dibagi C customer value dikurangi price yang dibayar dan dibagi cost yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan value itu. Archipelago bermain di celah berbeda, menciptakan value yang terasa upscale. Fasilitas bintang 5, service personal, tapi cost operasionalnya jauh lebih efisien karena dikelola dengan model manajemen lokal, bukan lisensi brand yang asing mahal. Hasilnya, hotel bintang 4 dengan fasilitas mendekati bintang 5, tapi harga jauh lebih terjangkau. Inilah yang membuat value gap-nya terasa besar di mata konsumen kelas menengah Indonesia. Soal inovasi, ada 2 hal menarik. Pertama, teknologi. Mereka mengadopsi sistem manajemen properti berbasis cloud dan kemitraan reputasi online. Untuk apa? Untuk otomatisasi feedback tamu sejak tahun 2021. Kedua, keberlanjutan. Mengganti plastik sekali pakai dengan bahan ramah lingkungan dengan sistem isi ulang air di seluruh hotel. Sekarang ke arsitektur brand. Archipelago menjalankan model house of brand, bukan branded house. Bedanya begini,
Kalau branded house, semua produk dipayungi satu nama besar, seperti Google dengan Gmail, Google Maps dengan Google Drive, semua jelas Google. House of Brand itu kebalikannya. Tiap brand berdiri dengan identitasnya sendiri dan konsumen awam belum tentu sadar bahwa Aston, Vevotel, Neo, dan Quest itu satu perusahaan yang sama. Inilah yang dilakukan Archipelago. Mirip strategi Marriott yang punya 30 lebih brands atau ekor dengan puluhan brands mereka. Keuntungannya, tiap brand bisa diposisikan presisi untuk segmen dan target market spesifik tanpa mengotori citra brand lain. Resiko kalau satu brand budget kena masalah kualitas tidak otomatis merusak reputasi brand upscale-nya. Tapi tantangannya, mereka harus membangun ekuitas brand dari nol untuk tiap-tiap nama. Butuh biaya marketing yang lebih besar dibanding cukup membesarkan satu nama saja. Dibanding raksasa global seperti Marriott Bonvoy atau Hilton Honors yang sudah berusia puluhan tahun dan beroperasi global, program loyalitas Archipelago lewat aplikasi Archipelago Membership masih jauh lebih sederhana. Tapi justru kesederhanaan ini yang relevan untuk target pasarnya. Mekanismenya straightforward. Begitu unduh aplikasi dan daftar, langsung dapat diskon otomatis minimal 15% untuk booking langsung. Plus diskon makan minum 10-20%, tergantung frekuensi menginap. Tidak ada sistem poin yang rumit yang butuh tahunan untuk naik tier seperti loyalty program hotel global. Strategi ini masuk akal kalau dilihat dari sisi konsumen Indonesia, kelas menengah yang travelingnya sering jangka pendek dan price sensitive. Mereka butuh intensif instan, bukan janji benefit jangka panjang. Loyalty program di sini fungsinya bukan cuma retensi, tapi juga kanal direct booking yang memotong komisi OTA seperti Traveloka atau Agoda. Tapi tentu saja, model ini bukan tanpa kelemahan. Pertama, soal persepsi. Karena bermain di banyak segmen dengan banyak nama brand, sebagian konsumen apalagi turis asing kurang familiar dengan nama Archipelago dibanding nama-nama global seperti Marriott atau Hilton. Brand awareness-nya masih jauh lebih lemah. Kedua, ekspansi agresif ke banyak kota. Tier 2, Tier 3 punya resiko. Kualitas dan konsistensi service yang lebih sulit dijaga karena skalanya menyebar luas dan cepat, dibanding fokus di destinasi besar saja. Ketiga, ekspansi internasional ke Timur Tengah dan Amerika Latin yang sedang berjalan sekarang adalah taruhan besar. Apakah model value for money upscale yang berhasil di Indonesia bisa terjemahkan ke pasar dengan ekspektasi dan kompetitor yang sangat berbeda? Itu yang masih harus dibuktikan. Jadi, apa yang bisa kita sebagai calon profesional room division pelajari dari kasus Aston dan Archipelago ini? Pertama, brand besar tidak harus lahir dari modal besar atau koneksi internasional. Aston lahir di tengah krisis ekonomi terburuk dengan strategi yang sangat membaca konteks lokal, bukan mengimpor mentah-mentah modal bisnis dari luar. Kedua, segmentasi yang presisi. Mengalahkan ambisi untuk jadi segalanya untuk semua orang. Tiap brand di bawah Archipelago tahu betul siapa marketnya. Dan itu yang membuat portofolio 13 brand ini tetap masuk akal, bukan tumpang tindih. Ketiga, dan ini relevan untuk karir kalian. Keberhasilan operasional sehari-hari di room division itulah yang sebenarnya menopang seluruh strategi brand ini. Tanpa konsistensi service di level lobby front desk housekeeping, janji keramahan Asia yang personal itu cuma slogan kosong. Brand promise besar selalu dieksekusi di level paling kecil dan paling manusiawi di meja check-in ini, bukan di slide presentasi direksi, tapi jadi pertanyaan reflektifnya untuk kalian. Brand hotel lokal di kota kalian atau bahkan hotel tempat kalian magang nanti sudah punya positioning yang jelas? Apa yang dipetakan Archipelago hari ini? Atau masih sekedar ikut-ikutan tanpa arah yang jelas?
Sampai ketemu di analisis brand berikutnya.